Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Margunawan, NIM 099158042130, dari kelas A semester 3. Baik, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Islam merupakan salah satu agama yang diakui dan banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia didukung oleh beberapa teori. Mengutip dari modul Sejarah Indonesia kelas 10 Kemendikbud Ristek, ajaran agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi. Penyebaran ajaran dari Nabi Muhammad SAW di Indonesia tidak lepas dari hubungan perdagangan dan pelayaran antar benua yang ramai pada masa itu. Ada 4 teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia yang dipercaya paling benar menurut beberapa ahli. Berikut ini rangkuman teori-teori dan bukti yang memperkuat bagaimana ajaran Islam bisa masuk ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Berdasarkan teori ini, agama Islam dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Ilmuwan Belanda yang mendukung teori ini adalah Pitnapel dan Mokete. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 Masehi, bersamaan dengan terjalinnya hubungan perdagangan dengan pedagang Gujarat yang datang melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah Eropa. Selain itu, ilmuwan Belanda Snow Kurgronje berpendapat hubungan dagang antara pedagang Gujarat dengan masyarakat Indonesia sudah terjalin lebih lama dibandingkan dengan orang-orang Arab. Bukti sejarah yang memperkuat teori Gujarat tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia diantaranya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur yang memiliki corak yang sama dengan batu nisan di Cambai. Dengan batu nisan di Cambai, keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak Berureula tahun 1292. Dia mengatakan ada banyak penduduk di Perlak yang menganut ajaran Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori yang kedua, teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Berdasarkan teori Persia, ajaran Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ajaran Islam menurut teori ini dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Teori ini diperkuat dengan beberapa bukti sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Kedua, di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuid atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan perbuatan bubur syuro. Yang ketiga, kesamaan ajaran sufi. Yang keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Dan kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Yang ketujuh, adanya perkampungan leren atau leran di daerah Gresik. Teori yang ketiga yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh, diantaranya Van Leeuw, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naqid Al-Attas, Kaisar, M. Yunus Jamis, dan Crawford. Bersumber dari modul Sejarah Indonesia paket C Kemendikbud Ristek
teori Arab menyebutkan jika ajaran agama Islam datang langsung ke Indonesia melalui orang-orang Arab Mesir pada abad ke-7 Masehi. Bukti dari kebenaran teori Arab diantaranya sebagai berikut. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kantong sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh dari aliran terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai dan umum ditemui pada budaya Islam di Mesir. Hingga saat ini, teori Arab atau teori Mekah merupakan teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia yang paling kuat. Selanjutnya yang keempat yaitu teori Cina. Teori masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya adalah teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menyebutkan jika Muslim Cina datang ke Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam pada penduduk Indonesia. Teori Cina didukung beberapa bukti yang diantaranya ada perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Terdapat masjid tua berarsitektur Cina di tanah Jawa. Raja pertama Demak yang merupakan keturunan Cina yaitu Raden Patah. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Catatan dari Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Demikian penjelasan tentang teori-teori masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam membawa banyak pengaruh kebudayaan Indonesia, mulai dari seni hingga pendidikan. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.